Pada kali ini kita bakal belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, tata nilai. Yang kedua, implementasi Pancasila. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Baik, masuk ke materi pertama mengenai tata nilai. Jadi, sistem diartikan sebagai sebuah rangkaian yang saling berkaitan antara nilai satu dengan yang lainnya. Nilai adalah standar perilaku seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Jadi, sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Yang kedua, implementasi Pancasila. Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Yang A, dimensi spiritual, mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dasar Pancasila. Yang B, dimensi kultural, mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Lalu yang C, dimensi institusional, mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Materi selanjutnya mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai yang pertama, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang keempat, melarang ateisme. Ateisme ini merupakan orang-orang tidak beragama. Jadi mereka tidak mengakui agama manapun. Itu disebut sebagai ateisme. Yang kelima, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadinya konflik agama. Baik, lanjut mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat nilai-nilai seperti hakikat manusia, mengandung makna menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia bersifat universal. Lalu ada nilai kemerdekaan, mengandung makna menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Lalu juga ada keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Berarti terciptanya keadilan di masyarakat apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Lanjut, persatuan Indonesia, ada nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa, menggalang persatuan dan kesatuan. Jadi ini nilai-nilai terdapat dalam sila persatuan Indonesia. Lalu juga ada menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Ini adalah berbeda agama tapi tetap satu. Juga berbeda budaya tapi tetap satu, tanpa adanya perbedaan.
Ini ada beda ras, ada Jawa, ada Papua, dan sebagainya. Suku pun juga berbeda-beda di Indonesia, dan itu bukan permasalahan. Lanjut, yang sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat nilai demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Lalu juga ada nilai permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru setelah itu diadakan tindakan bersama. Jadi lebih ke musyawarah. Lalu juga ada nilai kejujuran bersama. Keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Lanjut, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan nilainya seperti kemakmuran yang merata. Jadi diharapkan kemakmuran dapat tercapai seluruh warga negara Indonesia. Lalu kekayaan alam itu digunakan untuk bersama, untuk kemakmuran rakyat Indonesia, jadi bukan untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk kepentingan pejabat saja. Lanjut, jadi dalam nilai sila kelima terdapat melindungi seluruh rakyat.